Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah resolusi konflik dengan saya sendiri Melia Debbie Fernanda dengan NIM 2205249 dan 4 rekan saya yang lainnya yaitu Marisa Hidayah, Okta Junianti, Sylvia Agustin, dan Iin Aurea Faustin. Nah, kami dari Prodi Pendidikan Untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai 3 tokoh ya. Ini yang pertama yaitu Giovanni Arrighi yang akan saya bahas sendiri. Nah, beliau lahir pada tanggal 7 Juli 1937 di Milan, Italia, dan beliau wafat pada tanggal 18 Juni 2009 di Baltimore, Amerika Serikat. Arrighi sendiri berkebangsaan Italia dan dia dikenal karena ekonomi politik dan sosiologi sejarahnya. Nah, selanjutnya beliau pernah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bocconi, Italia. Arrighi adalah seorang ekonom dan sosiolog Italia yang terkenal dengan kontribusinya dalam teori sistem dunia dan analisis kapitalisme global. Arrighi memulai karir akademiknya dengan mengkaji ekonomi kolonial di Afrika, di mana ia menyaksikan secara langsung dampak eksploitasi ekonomi terhadap negara-negara berkembang. Dan pengalaman ini membentuk pandangannya terhadap ketidakadilan struktural dalam sistem kapitalisme global. Arrighi kemudian menjadi tokoh utama dalam tradisi teori sistem dunia. Bekerja sama bersama Immanuel Wallerstein, ia memusatkan perhatian pada dinamika jangka panjang kapitalisme, khususnya pergeseran pusat kekuatan ekonomi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya sepanjang sejarah. Nah, karyanya seperti The Long-Peated Country menganalisis hubungan antara akumulasi global, hegemoni global, dan konflik. Pemikirannya berpengaruh dalam memahami globalisasi, ketimpangan ekonomi, dan transformasi struktur kekuasaan dunia. Giovanni Arrighi adalah tokoh yang relevan dalam memahami konflik kontemporer berbasis ekonomi global. Melalui teorinya, ia menawarkan wawasan tentang perlunya transformasi struktural untuk menciptakan sistem yang lebih adil, sehingga mengurangi konflik ekonomi yang berkepanjangan. Nah, teorinya dapat menjadi acuan untuk mengatasi ketegangan internasional seperti migrasi dan persaingan hegemoni. Nah, berikutnya yaitu relevansinya dengan konflik kontemporer. Giovanni Arrighi tidak secara langsung terlibat dalam konflik politik atau diplomasi, tapi teorinya memberikan pemahaman mendalam tentang akar ekonomi dari konflik global. Nah, di sini konflik yang terkait contoh yaitu ketimpangan ekonomi global. Arrighi menjelaskan bahwa konflik kontemporer seperti ketegangan antara negara maju dan negara berkembang seringkali berakar pada ketidakadilan struktural kapitalisme. Misalnya saja, yang pertama ketegangan Amerika Serikat dan Cina. Nah, pergeseran pusat ekonomi dunia dari Barat, Amerika Serikat, dan Eropa ke Asia yaitu Cina mencerminkan siklus hegemonik yang disebutkan Arrighi. Nah, ketegangan perdagangan dan persaingan ekonomi global adalah manifestasi dari konflik ini. Yang kedua, migrasi global. Ketimpangan ekonomi antara pusat negara maju dan pinggiran negara berkembang mendorong migrasi besar-besaran yang memicu konflik sosial dan politik. Teori Arrighi ini dapat dihubungkan dengan teori transformasi konflik oleh John Galtung yang menekankan perlunya perubahan struktural untuk mengatasi akar konflik. Dalam konteks ini, analisis Arrighi adalah konflik ekonomi global hanya bisa diselesaikan melalui restrukturasi sistem kapitalisme yang lebih adil dan inklusif. Yang kedua, hubungan dengan teorinya, Arrighi menunjukkan bahwa solusi konflik memerlukan pengubahan pola akumulasi kapital dan distribusi kekayaan. Selanjutnya mengenai pemikiran Arrighi. Nah, pemikiran Arrighi sendiri berfokus pada dinamika kapitalisme dan bagaimana struktur ekonomi dunia menciptakan ketidakstabilan yang dapat memicu konflik. Arrighi tidak bertindak langsung sebagai mediator, akan tetapi gagasan-gagasannya telah mempengaruhi pemahaman dunia terhadap akar ekonomi konflik global. Arrighi berhasil memberikan penjelasan terstruktur
tentang ketegangan ekonomi global dalam peran negara berkembang dalam sistem kapitalisme. Meskipun teorinya belum menghasilkan perubahan langsung, ia menjadi dasar bagi wacana transformasi ekonomi global. Ketimpangan ekonomi global adalah penyebab utama dari banyaknya konflik kontemporer. Arrighi berpendapat bahwa penyelesaian konflik harus dimulai dengan perubahan struktur kapitalisme global. Alih-alih fokus pada mediasi atau diplomasi jangka pendek, Arrighi sendiri mendorong solusi jangka panjang yang mengubah pola distribusi konflik kontemporer yaitu Pierre Bourdieu 1970-2000. Latar belakang Pierre Bourdieu ini dilahirkan 1 Agustus 1930 di Prancis. Pierre Bourdieu ini adalah sosiolog Prancis dan penulis yang dikenal dengan pandangan politiknya yang vokal dan keterlibatannya dalam isu-isu publik. Bourdieu ini adalah salah satu pemain terkemuka dalam kehidupan intelektual di Prancis. Ia menjadi referensi intelektual bagi gerakan yang menentang neoliberalisme dan globalisasi yang berkembang di Prancis dan bagian dunia lain selama 1990-an. Bourdieu ini menggunakan metode-metode yang diserap dari berbagai disiplin ilmu, dari filsafat dan teori sastra ke sosiologi dan antropologi yang sangat dikenal karena bukunya Distinction a Social Critique of the Judgment of States, di mana berargumen bahwa penilaian-penilaian selera itu berhubungan dengan posisi sosial. Bourdieu ini mengkombinasikan teori dan fakta yang bisa dipertimbangkan dalam usaha mendamaikan kesulitan semacam bagaimana memahami subjek dalam struktur objektif. Pierre Bourdieu ini seorang sosiologi terkemuka memberikan perspektif kritis untuk memahami bagaimana konflik sosial melalui konsep-konsep seperti habitus, model relevansi teori Pierre Bourdieu dan konflik kontemporer. Yang pertama yaitu teori habitus dan konflik identitas. Teori habitus adalah struktur mental dan perilaku yang terbentuk dari pengalaman sosial individu yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan merasa. Relevansinya dalam konflik kontemporer seperti polarisasi sosial atau budaya, habitus membantu menjelaskan bagaimana individu atau kelompok dengan latar belakang sosial yang berbeda memiliki pandangan dan cara bertindak yang bertentangan, misalnya dalam isu politik dan keberagaman budaya. Yang kedua yaitu ada kapital, itu ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik, serta ketimpangan. Teori kapital ini Bourdieu mengidentifikasi berbagai bentuk kapital yang mempengaruhi posisi seseorang di dalam masyarakat. Relevansinya dalam konflik ekonomi dalam konteks kontemporer ini adalah konflik ekonomi, pendidikan, dan sosial seringkali berakar pada distribusi kapital yang tidak merata. Contohnya itu seperti akses pendidikan yang rendah di area terpencil bisa dijelaskan melalui kurangnya kapital budaya dan simbolik di masyarakat tertentu. Yang ketiga yaitu arena atau field dan perebutan kekuasaan. Teori field ini adalah ruang sosial tempat individu dan kelompok berjuang untuk memperoleh dominasi atau posisi tertentu. Relevansinya dalam konflik kontemporer atau seperti persaingan politik atau ekonomi. Teori field ini menjelaskan bagaimana aktor-aktor sosial menggunakan berbagai bentuk kapital untuk mempertahankan atau merebut kekuasaannya. Selanjutnya itu dominasi simbolik dan konflik ideologi. Dominasi simbolik terjadi ketika kelompok dominan menggunakan kekuatan simbolik untuk mempertahankan kekuasaan mereka tanpa melakukan kekerasan fisik. Relevansinya dalam konflik kontemporer yaitu konflik ideologi dalam media atau Baiklah, selanjutnya kita akan membahas seorang tokoh yang bernama David Halt. David Halt dilahirkan pada tanggal 27 Agustus 1951 di Britania Raya. Kemudian ia meninggal pada tanggal 2 Maret 2019. David Halt ini, beliau merupakan seorang teoriwan politik Britania Raya yang bergerak di bidang hubungan internasional. Ia saat itu menjabat sebagai master di University College Durham. David Halt adalah seorang pemikir dan teoretikus politik kontemporer yang terkenal dengan kontribusinya dalam studi globalisasi, demokrasi, dan tata kelola dunia.
Dalam konteks teori konflik kontemporer, pemikirannya memiliki dampak besar dalam menganalisis konflik global dan perubahan sosial yang muncul akibat proses globalisasi. Nah, David Halt juga merupakan seorang dia terlibat dalam berbagai proyek akademis terkait globalisasi, demokrasi, dan hubungan internasional. Salah satu karyanya yang sangat berpengaruh adalah Democracy and the Global Order, From the Modern State to Cosmopolitan Governance, tahun 1995, yang memaparkan pandangan-pandangannya mengenai tata kelola global dan konsep demokrasi. Adalah kontribusi utama dari David Halt. David Halt sendiri dikenal karena analisis kritisnya terhadap proses globalisasi dan juga bagaimana hal ini dapat mempengaruhi struktur politik dan sosial di dunia. Nah, beberapa kontribusi yang menonjol dari David Halt sendiri terdapat 3. Pertama adalah teori globalisasi dan juga demokrasi. Nah, di sini David Halt sendiri berpendapat bahwa globalisasi telah memunculkan sebuah tantangan baru bagi konsep-konsep tradisional mengenai negara dan juga demokrasi. Dalam karyanya yang berjudul Democracy of the Global Order, ia menyarankan bahwa demokrasi seharusnya tidak terbatas pada batasan negara maupun bangsa, tetapi perlu dipahami dalam konteks tata kelola global yang lebih luas. Selanjutnya adalah cosmopolitan demokrasi. Nah, yang dimana merupakan sebuah gagasan tentang demokrasi yang melampaui batas negara dan juga mengakomodasi interaksi antar negara serta masyarakat internasional. Nah, dalam perspektif ini, prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijalankan tidak hanya di dalam negara, tetapi juga di tingkat global, yang dimana memungkinkan masyarakat global untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya adalah tata kelola global. David Halt juga mengajukan sebuah konsep yang berjudul global governance, yang dimana sebagai sebuah sistem pemerintahan yang fleksibel dan inklusif yang melibatkan berbagai aktor internasional dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya adalah peran dalam konflik kontemporer David Halt. Nah, di sini David Halt sendiri memberikan sebuah kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis konflik-konflik kontemporer, baik yang bersifat internal maupun internasional. Nah, dalam konteks konflik global, pandangan David Halt mengenai globalisasi, tata kelola global, dan juga demokrasi memberikan perspektif baru untuk memahami penyebab dan dampak dari konflik. Nah, salah satu konfliknya adalah konflik global dan globalisasi, yang dimana David Halt berpendapat bahwa proses globalisasi seringkali memperburuk ketidaksetaraan sosial dan juga ekonomi antara negara, yang dapat menjadi sebuah sumber Yang pertama itu kita akan membahas tentang kooperasi pemikiran menurut Arrighi, Bourdieu, dan Halt. Nah, tokoh yang pertama itu ada Giovanni Arrighi, yang mana fokusnya itu kepada ketimpangan ekonomi global dalam kapitalisme. Selanjutnya itu analisis. Nah, konfliknya itu ada muncul dari distribusi kekayaan yang tidak adil, seperti migrasi massal. Selanjutnya itu solusi yang diberikan dari tokoh ini adalah reformasi kapitalisme global untuk keadilan ekonomi. Yang kedua itu ada tokoh Pierre Bourdieu, yang mana itu fokus kepada relasi kekuasaan melalui media sosial, budaya, dan simbolik. Nah, analisisnya itu konflik sosial akibat dominasi simbolik dan ketimpangan akses modal. Solusi yang diberikan itu adalah perubahan struktur sosial untuk mengurangi dominasi dan memperluas akses. Yang ketiga itu David Halt, yang mana menurut tokoh ini fokusnya itu kepada globalisasi dan demokrasi kosmopolitan. Untuk analisisnya itu sendiri kepada konflik global diperburuk oleh ketimpangan ekonomi dan lintas negara. Solusi yang diberikan oleh tokoh ini adalah tata kelola global berbasis demokrasi yang inklusif. Jadi, ketiga tokoh ini sepakat bahwa ketimpangan adalah akar konflik, tetapi dengan pendekatan berbeda. Yaitu ekonomi itu menurut Arrighi, relasi sosial menurut Bourdieu, dan tata kelola global menurut Halt.
Selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi teoritis terhadap konflik global. Yang pertama itu ekonomi global menurut Ariki. Nah, reformasi ekonomi global ini untuk mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Selanjutnya itu dominasi simbolik, itu menurut Bourdieu, yang mana itu mengubah sistem sosial untuk menciptakan akses yang lebih inklusif. Terakhir itu ada globalisasi, itu menurut Hell, yang mana itu tata kelola global berbasis demokrasi untuk menyelesaikan isu lintas negara, seperti krisis pengungsi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah penyelesaian konflik membutuhkan reformasi di 3 aspek, yaitu seperti ekonomi, sosial, dan tata kelola global. Nah, pendekatan ini dapat menjadi dasar strategi resolusi konflik yang komprehensif.